Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun sudah berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi dari Jemaat GPD Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih-Mu, atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan, ini bukan karena kebetulan dan bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi ini adalah karena kasih setia Tuhan. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu supaya kami boleh mendapatkan tuntunan dari Tuhan di sepanjang hari ini Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa, dan berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Allah akan saya ambil dari kitab Yosua. Firman yang tertulis dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-10, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Puji Tuhan. Saudara, kisah ini adalah kisah tentang ketika bangsa Israel mulai memasuki tanah Kanaan sebagai tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Saudara-saudara, namun saudara-saudara, tanah-tanah ini atau negeri ini negeri yang telah didiami oleh bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir. Dan orang Israel tidak bisa mendudukinya dengan begitu saja. Tetapi mereka harus berperang. Mereka harus menaklukkan, mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di negeri-negeri itu. Saudara, kita tahu bahwa pertama kali mereka memasuki tanah Kanaan, mereka harus menaklukkan Yerikho. Setelah Yerikho, kemudian kota Ai, dan seterusnya. Dan ketika bangsa-bangsa dan raja-raja yang ada di daerah tanah Kanaan itu mendengar apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir, Tuhan membelah Laut Teberau sehingga Laut Teberau menjadi daratan. Kemudian bangsa Israel bisa menyeberang. Kemudian juga mereka harus menyeberangi sungai Yordan dengan seperti apa yang mereka alami pada waktu mereka menyeberangi Laut Teberau. Artinya saudara-saudara, ada begitu banyak mujizat. Ada begitu banyak perbuatan Allah yang di luar nalar manusia, yang di luar logika manusia. Nah, saudara-saudara, ketika raja-raja ini mendengar apa yang dilakukan, apa yang diperbuat Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Yerikho, terhadap Ai, maka saudara-saudara, satu saat ada 5 raja mereka sepakat. Mereka adakan perjanjian. Mereka bersepakat untuk melawan bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Ya, di bawah pimpinan Yosua. Dan apa yang terjadi saudara-saudara?
Kemudian 5 raja ini bersatu untuk menyerang orang Israel. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel ini tidak pernah berubah. Pagi hari ini kita melihat, saudara-saudara, bagaimana kebaikan Allah, bagaimana janji Allah atau Allah yang disembah oleh bangsa Israel yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah Allah yang setia. Adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah yang tidak pernah berubah. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menolong orang percaya. Ketika saudara-saudara bangsa Israel harus merebut kota Yerikho, saudara, maka kota yang begitu kokoh, dikenal dengan tembok pertahanannya yang begitu kokoh, saudara-saudara, Tuhan bisa hancurkan dan bangsa Israel hanya cukup mereka mengelilingi kota itu, di luar tembok itu selama 6 hari. Mereka berkeliling 1 hari 1 kali. Namun pada hari yang ke-7 Tuhan perintahkan supaya mereka harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Kemudian saudara-saudara, para imam-imam, mereka membawa sangkakala atau trompet. Kemudian ketika mereka mengelilingi di hari yang ke-7, mereka hanya cukup meniupkan sangkakala, kemudian serentak orang Israel bersorak dengan suara yang nyaring, maka robohlah tembok Yerikho yang kokoh itu. Demikian juga apa yang Tuhan buat ketika mereka menyeberangi Laut Teberau, dikejar oleh tentara Firaun yang berkuda berkereta begitu banyak. Mereka diperhadapkan dengan laut, mereka tidak bisa mundur, mereka tidak bisa lari ke kanan ataupun ke kiri. Maka Tuhan melakukan sesuatu yang di luar nalar, yang tidak logis, saudara-saudara. Maka terbelahlah Laut Teberau dan bangsa Israel bisa menyeberang. Saudara, pagi hari ini saya mau katakan bahwa kalau Tuhan punya rencana, kalau Tuhan punya kehendak, tidak ada satupun yang dapat menghalangi, tidak ada satupun yang dapat merintangi. Saudara, bangsa Israel dan Yosua diperintahkan untuk menaklukkan kota-kota, negeri-negeri, raja-raja, bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, yang mendiami tanah Kanaan. Kalau Tuhan memerintah, saudara, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan tetap pada rencananya. Apa yang Tuhan sudah janjikan itu tidak akan Dia tarik kembali. Tuhan punya banyak cara untuk saudara-saudara merealisasikan setiap rencananya bagi orang percaya. Nah, pagi hari ini saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap orang percaya. Apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita, saudara, Tuhan sanggup menolong kita dengan caranya Tuhan, dengan modelnya Tuhan. Tentu Tuhan akan melakukan saudara-saudara itu dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita, bukan konsepnya kita, tetapi konsepnya Tuhan. Ya, saudara,
apapun persoalan saudara. Jangan saudara melihat persoalanmu kemudian saudara berkata ini sesuatu yang tidak mungkin. Ini sesuatu yang terlalu berat. Ini sesuatu yang mustahil. Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kasih karunia Allah itu cukup untuk menolong kita. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan bagi orang percaya? Ya, seperti saya katakan tadi, apa yang tidak dapat dia lakukan? Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan punya rencana, dan kalau Tuhan mau menolong kita, saudara, maka kita akan melihat mujizat-mujizat yang tidak lazim. Itu Tuhan sediakan bagi orang percaya. Tuhan menyediakan saudara tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang tidak lazim, yang tidak logis, yang tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal. Gimana Yeriko bisa roboh tembok itu hanya dengan sangkakala, dengan pujian, dengan teriakan sorak-sorai dari bangsa Israel. Itu tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang melakukan, tidak ada yang mustahil. Saudara, Tuhan kita, Allah kita di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kita baca dalam Ibrani pasal 13. Ibrani 13 kita baca ayat 6 dan ayat 8. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Allah kita tidak pernah berubah, ya, tidak pernah berubah. Dia tetap sama, tidak ada bayang-bayang perubahan, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita berpaut kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kasih karunia Allah itu cukup bagi kita, saudara-saudara, apapun yang kita hadapi. Haleluya, Tuhan kiranya menolong kita. Apapun persoalan saudara, permasalahan saudara, yakinlah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang heran. Dia yang dapat melakukan segala perkara. Allah kita adalah Allah Yehova Yireh. Dia bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Asalkan saudara kita tetap percaya. Dia bisa menahan matahari. Matahari tidak bergerak. Firman Allah katakan. Bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa Israel mengalahkan raja-raja, 5 raja itu. Saudara-saudara. Haleluya, Tuhan kiranya menolong kita semua di pagi hari ini. Puji Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah bahwa Allah kita cukup, saudara-saudara, di dalam kasih karunia-Nya untuk menolong dan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Kami dikuatkan. Kami diyakinkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Baik dulu, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tambahkan iman kami Tuhan, supaya kami tetap teguh percaya kepadamu dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan. Berkati kami dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.